Halo semuanya, di video sekarang aku pengen ngejelasin apa sih Python itu dan cara instalasinya. Nah, kita mulai dari Python-nya dulu ya. Python itu apa sih? Sebelum kita ke Python, kita harus tahu dulu bahasa pemrograman itu apa. Bahasa program itu sendiri adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer agar bisa melakukan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ada banyak bahasa pemrograman, nah salah satunya itu Python. Dalam beberapa tahun terakhir, Python itu jadi bahasa pemrograman yang paling populer digunakan di berbagai belahan dunia. Ia bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari machine learning, pengujian perangkat lunak, sampai website. Lalu, apa sebenarnya Python itu, dan apa aja di dalamnya? Let's go, kita bahas! Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat dinamis, serbaguna, memiliki sintaksis sederhana, dan mudah dipelajari. Python ini dijalani di hampir semua arsitektur sistem, serta bisa dipakai untuk aplikasi-aplikasi di berbagai bidang. Bahasa pemrograman Python ini pertama kali dikonsep oleh Guido van Rossum pada akhir tahun 1980-an saat dia bekerja di Institut Penelitian Matematika dan Ilmu Komputer di Belanda. Guido ingin menciptakan bahasa pemrograman yang lebih sederhana, mudah dibaca, dan intuitif bagi para pengembang. Dia terinspirasi oleh bahasa ABC yang dikembangkan di CWI, sehingga bahasa Python tak jarang disebut sebagai penerus ABC. Nah, ini dia sejarah Python. Pada tahun 1990-an, itu mulai perkembangan awal dan versi pertama dari Python. Di tahun 1991, versi pertama Python dengan fitur seperti blok kode teridentasi, pengelolaan eksepsi, dan beberapa tipe data dasar. Lanjut di tahun 1994, Python 1.0 dirilis dengan penambahan fitur-fitur seperti dukungan penuh untuk pemrograman berorientasi objek atau OOP, Object Oriented Programming. Nah, di tahun 2000-an, Python 2 peningkatan dan ekspansi. Di tahun 2000, Python 2.0 dirilis dengan penambahan fitur seperti list comprehension, garbage collection, dan dukungan Unicode. Lanjut di tahun 2010, Python 2.7 dirilis menjadi versi terakhir dari cabang Python 2. Python 2 tetap berlanjut dalam penggunaan sebagian besar hingga akhir 2019. Di tahun 2008, Python 3.0 terjadi perubahan signifikan dalam sintaksis. Pemisahan antara string dan byte menjadi lebih jelas di Python 3, yang menghasilkan lebih sedikit kebingungan tentang pengelolaan karakter. Lalu, bagaimana keadaan Python sekarang? Nah, pada tahun 2010-an, itu mulai pertumbuhan pesat dan popularitas dari Python. Python semakin populer dalam pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, dan banyak bidang lainnya. Dan pada tahun 2020-an, itulah masa kehadiran yang kuat. Python banyak digunakan dalam berbagai industri, termasuk teknologi, ilmu data, kecerdasan buatan, pengembangan web, dan banyak lainnya. Ada 6 fitur bahasa di Python. Yang pertama, sintaksis yang mudah dibaca. Sintaksis Python dirancang untuk mudah dibaca dan ditulis mirip dengan bahasa manusia. Yang kedua, ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Artinya, kamu tidak perlu terlalu peduli dengan detail implementasi yang rumit seperti yang mungkin ditemukan di bahasa lain. Yang ketiga, interpreted. Python merupakan bahasa pemrograman yang diinterpretasikan. Artinya, kamu nggak perlu mengkomplikasi kode sebelum menjalankannya. Hal ini memungkinkan kamu untuk menguji kode lebih cepat dan lebih mudah. Yang keempat, dukungan berbagai paradigma. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam membangun program dengan pendekatan yang sesuai. Yang kelima, kode yang dinamis. Tipe variabel dalam Python tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit. Variabel dapat mengubah tipe saat kode berjalan yang membuatnya lebih dinamis. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu ekosistem khusus. Python memiliki ekosistem khusus yang dibangun di sekitar bidang-bidang tertentu, seperti ilmu data, pengembangan web, visualisasi, dan lebih banyak lagi. Di Python, ada kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan Python itu yang pertama cocok untuk pemula, yang kedua library yang kaya, serbaguna dan multi-platform, dukungan komunitas, dukungan paradigma, pengembangan cepat, dan ideal untuk ilmu data dan kecerdasan buatan. Sementara itu, kekurangan Python adalah yang pertama, kurang dukungan multiprosesor, memori intensive task, batasan desain, relatif lambat, kurang cocok untuk pengembangan aplikasi berbasis desktop, versi Python yang berbeda-beda, dan yang terakhir tidak optimal untuk pengembangan game kompleks. Kita lanjut cara instalasi Python-nya aja ya dan cara penggunaannya. Yang pertama kalian pergi ke Chrome, terus kalian cari download Python. Setelah itu di bagian download, langsung download aja versinya langsung, dan kalau sudah dibuka. Kalau sudah tampilan seperti ini, jangan lupa di checklist yang dua itu, terus klik install now. Nah, ini sudah selesai. Jangan lupa klik yang disable path length limit, itu buat matiin biar nggak ada limitnya. Nah, untuk mengecek apakah Pythonnya sudah terinstall atau belum, kalian cukup ke terminal, terus ketik Python main version. Kalau muncul versi Python yang kalian download, berarti itu sudah selesai. Lanjut, kita akan download Visual Studio Code. Kalian cukup search Visual Studio Code dan klik yang atas itu. Lalu klik download for Windows bagi kalian yang menggunakan Windows. Lalu kita tunggu proses download selesai. Kalau sudah selesai downloadnya, dibuka ya. Terus klik I accept the agreement. Next, lalu centang semuanya. Terus next lagi dan install. Tunggu proses installnya. Nah, kalau sudah, kalian pergi ke File Manager untuk membuat folder baru ya, untuk masuk ke Visual Studio Code-nya. Kalau sudah, kalian pilih foldernya, lalu klik kanan dan pilih Open with Code. Tunggu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kalian ke bagian file, lalu nyalakan autosave-nya ya. Kalau menurut kalian kecil dan ingin di zoom, kalian cukup pencet Ctrl dan plus. Lalu kita buat file main.py untuk membuat Python-nya. Setelah itu kita ke bagian extension untuk mendownload VS Code icons, supaya nanti akan muncul logo dari file tersebut. Karena kita menggunakan Python, jadi akan muncul logo Python. Diinstal, lalu diaktifkan. Kita kembali ke file yang tadi kita buat, klik, lalu kita ketik print hello world. Seperti ini ya. Kita ke bagian file, lalu kita aktifkan autosave. Jadi kita tidak perlu harus save ulang. Jadi habis itu klik kanan, run Python file in terminal. Nah, ini dia tampilan output dari codingan yang kita ketik tadi. Untuk membersihkannya, kalian cukup ketik clear di terminal dan akan hilang semua. Kalian juga bisa rubah hello world-nya menjadi kata-kata yang ingin kalian mau. Kalau sudah, tinggal di run dan tada! Muncul output seperti yang kalian ketik tadi. Nah, sudah selesai semuanya. Kita jadi sudah tahu apa itu Python, di dalam Python itu ada apa aja, cara installnya, dan juga penggunaannya. Nah, semoga sekarang kalian lebih paham dan bisa langsung mencoba coding di Python ya. Gampang banget kan? Kalau ada yang bingung, jangan ragu buat cari referensi atau tanya-tanya ke yang ahlinya. Selamat mencoba dan semoga sukses. Dadah semuanya, happy coding, bye-bye.